Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi. Udara dingin bulan Juni menyelimuti kota, tetapi keringat dingin membasahi punggung Maya. Ia bergerak seolah-olah lantai kayu di bawahnya adalah ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Malam ini adalah malamnya. Malam untuk membebaskan diri. Selama 3 tahun pernikahan, ia telah menjadi karpet, diinjak, diabaikan, dan paling buruk dituduh. Terutama oleh Rina, kakak iparnya, yang menganggap Maya tidak lebih dari beban finansial bagi keluarga mereka. Maya telah mengemasi tas ransel kecilnya. Isinya hanya beberapa potong pakaian, dompet, dan buku jurnal usang, satu-satunya tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia menyusuri lorong yang gelap, melewati pintu kamar suaminya, Adam, yang tertidur pulas. Adam adalah sumber kesedihannya yang paling dalam. Ia mencintai Adam, tetapi suaminya itu selalu memilih diam, selalu memilih sisi kakaknya, Rina, ketika konflik keluarga memanas. Di ujung lorong, ada kamar tidur Leo, keponakannya yang berusia 8 tahun. Leo adalah satu-satunya sinar matahari di rumah itu. Dengan hati-hati, Maya membuka pintu sedikit. Cahaya rembulan samar-samar menyinari ruangan. Leo meringkuk di tempat tidur, memeluk boneka dinosaurusnya. Maya menatap wajah damai anak itu, hati kecilnya mencelos karena rasa bersalah. Ia akan merindukan Leo. Ia harus berjuang agar tidak masuk, mencium keningnya, dan mengucapkan selamat tinggal, tindakan yang akan membangunkannya dan menghancurkan seluruh rencana. Maya mundur. Air matanya menetes. Ia meletakkan selembar kertas yang telah ia tulis di meja samping Adam. Surat itu singkat dan tanpa alamat tujuan, hanya permohonan maaf dan penegasan bahwa ia tidak tahan lagi. Keluar dari pintu belakang adalah langkah terakhir. Begitu udara malam yang segar menyentuh wajahnya, beban yang selama ini menekan dadanya terasa sedikit terangkat. Ia berjalan cepat menuju terminal bus kecil yang berjarak 3 blok. Ia tidak membeli tiket jauh-jauh hari. Ia hanya ingin sejauh mungkin dari kota itu, dari keluarga itu, dari rasa sakit itu. Di sebuah terminal bus yang sepi, Maya membeli tiket ke kota kecil yang namanya hampir tidak ia ketahui di peta. Begitu bus mulai bergerak, ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil keputusan yang menentukan. Ia mematikan daya. Untuk sesaat, ia ingin dunia itu lenyap. 3 jam kemudian, Maya tiba di motel kumuh pinggiran kota. Kamar yang ia sewa berbau jamur, tetapi kuncinya ada di tangannya, dan ia sendirian. Setelah mengunci pintu, ia menjatuhkan diri di kasur. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi kelegaan itu terlalu kuat untuk membuatnya tertidur. Ia akhirnya tertidur saat fajar mulai menyingsing, dengan bayangan wajah Leo yang merindukan menjadi pemandangan terakhir di matanya. Ia tidak tahu bahwa saat itu juga, drama yang lebih besar telah dimulai di rumah yang baru saja ditinggalkannya. Matahari sudah meninggi saat Maya terbangun, sinarnya menembus celah gorden yang usang. Ia merasa sedikit lebih baik, meskipun kepalanya berdenyut karena kurang tidur. Hal pertama yang ia lakukan adalah mandi air panas, membiarkan uap menghilangkan sedikit sisa ketakutannya. Pagi ini, ia berniat mencari pekerjaan paruh waktu dan mulai membangun kembali hidupnya dari nol. Namun, dunia yang ia coba hindari tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Sekitar pukul 9 pagi, Maya merasa ia harus menyalakan ponselnya sebentar. Bukan untuk menghubungi Adam, tetapi untuk mengirim pesan singkat kepada Sarah, teman lamanya, sekadar memberitahu bahwa ia aman, tanpa memberikan detail lokasi. Keputusan kecil itu segera memicu badai. Begitu ponselnya menyala, ia langsung dibanjiri notifikasi. Ada 27 panggilan tak terjawab, dan sebagian besar berasal dari Rina. Juga ada rentetan pesan WhatsApp, beberapa dari Adam yang bingung, tetapi mayoritas adalah makian dan ancaman dari Rina. Salah satu pesan Rina terbaca, "Kau gila? Kau kira kau bisa kabur setelah mengambil anakku?
Dasar penculik. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia membaca pesan itu berulang kali, rasa kaget bercampur amarah. Leo hilang? Ponselnya berdering lagi, menampilkan nama Rina. Dengan tangan gemetar, Maya menekan tombol jawab. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara Rina yang histeris dan penuh amarah langsung menyerbu gendang telinganya. Kau, dasar wanita tidak tahu diri. Kau pikir ini lelucon, Maya? Mana anakku? Kau pasti sudah menculiknya sebagai balasan karena kami memperlakukanmu buruk. Rina berteriak, suaranya pecah di antara isak tangis yang terdengar nyata. Maya terperangah. Rina, dengarkan aku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku pergi sendirian. Aku bahkan melihat Leo di kamarnya saat aku keluar, dia tidur pulas. Bohong. Kau bohong. Seru Rina. Semua orang sudah mencari, dia tidak ada. Dan kau menghilang tanpa jejak di saat yang sama. Kebetulan yang sangat lucu, bukan? Sudah kutebak kau akan membalas dendam dengan caramu yang licik. Rina, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak menculik Leo. Itu keponakanku. Aku menyayanginya. Maya berjuang mempertahankan suaranya agar tidak ikut bergetar. Tuduhan itu terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Aku sudah lapor polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Lebih baik kau segera kembalikan Leo sebelum aku memastikan kau mendekam di penjara seumur hidupmu. Ancam Rina, lalu sambungan terputus. Maya menjatuhkan diri di tepi tempat tidur, ponselnya jatuh di karpet. Ia mengatupkan kedua tangan di kepalanya. Leo benar-benar hilang, dan Rina benar-benar percaya ia adalah pelakunya. Polisi sudah terlibat. Pelariannya yang ia anggap sebagai awal kebebasan, kini berubah menjadi pelarian dari tuduhan kriminal serius. Ia tidak hanya harus membela diri, tetapi juga harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kejahatan yang bahkan tidak ia bayangkan. Maya menyadari satu hal yang mengerikan, ia tidak bisa bersembunyi. Untuk membersihkan namanya dan menemukan Leo, ia harus kembali, atau setidaknya, mulai mencari. Setelah sambungan telepon itu terputus, Maya menghabiskan beberapa menit dalam keheningan yang tegang, mencoba mengatur napaknya yang tersengal. Keputusan harus dibuat cepat. Jika Rina sudah melapor ke polisi, setiap jam yang terbuang adalah risiko besar. Polisi akan segera melacak sinyal terakhir ponselnya, dan ia akan dianggap buronan. Maya mengambil napas dalam-dalam dan menghubungi Adam. Panggilan itu langsung dijawab. Maya, syukurlah kau mengangkatnya. Di mana kau? Kau harus pulang dan menjelaskan ini. Suara Adam terdengar lelah, tetapi ada nada keputusasaan yang jarang ia dengar. Dengar, Adam, aku tidak menculik Leo. Aku tidak tahu di mana dia. Kau harus percaya padaku. Suara Maya tegas, bukan memohon. Aku ingin bicara dengan Rina sebentar. Bisakah kau berikan teleponnya padaku? Ada jeda panjang. Rina sedang diwawancarai petugas. Mereka serius, Maya. Mereka mencari motif. Dan Rina, dia bilang kau melakukan ini karena dendam. Motif? Motifku adalah aku ingin hidup tenang tanpa perlakuan buruk. Bukan menculik anak yang paling kusayangi di rumah itu. Maya mencoba meredakan nada suaranya. Adam, sebagai suamiku, kau tahu bagaimana aku dengan Leo. Aku tidak akan menyakitinya. Tapi tolong, aku butuh informasi. Aku akan bantu mencari, meskipun dari jauh. Adam ragu-ragu. Mereka sudah memeriksa kamarnya, seluruh rumah. Tidak ada tanda-tanda paksaan. Jendela terkunci. Hanya pintu belakang yang tidak terkunci dan kau kabur lewat situ. Tentu saja aku kabur lewat situ. Aku tidak menculiknya.
Maya mendesak. Pikirkan kebiasaan Leo. Apakah dia meninggalkan catatan? Dia anak yang suka menulis. Apakah Rina memarahinya sebelum aku pergi? Di mana biasanya dia bersembunyi jika dia kesal atau marah? Adam terdiam, otaknya yang dipenuhi kekhawatiran mulai mengikuti alur logika Maya. Dia sering bersembunyi di bawah meja biliar di ruang bawah tanah, tapi kami sudah memeriksa. Kosong. Bagaimana dengan tempat yang lebih tidak mungkin? Tempat yang hanya dia dan aku yang tahu? Karena Adam, ayolah, Rina jarang menghabiskan waktu dengannya di luar rutinitas sekolah. Ingat saat aku membelikannya buku komik detektif baru? Dia bilang dia akan menemukan markas rahasia untuk membacanya. Adam mencoba mengingat, tetapi stres menghalangi pikirannya. Aku tidak tahu, Maya. Semuanya sudah kami geledah. Maya menutup mata, berkonsentrasi. Ia harus kembali ke ingatannya, ke momen-momen intim bersama Leo yang tidak dilihat oleh anggota keluarga lain. Leo adalah anak yang sangat sensitif, mudah terluka oleh kritikan pedas ibunya. Leo marah karena Rina membuang gambar yang dia buat. Maya menghibur Leo dan mereka membuat janji rahasia. Tiba-tiba, secercah memori menyeruak. Maya ingat betapa dinginnya Leo beberapa hari yang lalu. Ia pernah bertanya pada Maya, "Tante, menurut Tante, tempat apa yang paling tinggi di rumah ini, di mana tidak ada yang bisa menemukanku jika aku benar-benar ingin pergi jauh?" Saat itu, Maya hanya tertawa dan menjawab, "Mungkin loteng tua, tempat tikus dan laba-laba tinggal." Leo, matanya berbinar, berkata, "Bagus. Markas rahasia." Maya merasakan lonjakan adrenalin. Loteng. Selama bertahun-tahun, loteng itu hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang usang, jarang sekali disentuh. Rina pasti tidak akan memeriksanya. Ini mungkin sebuah petunjuk kecil, tetapi itu adalah satu-satunya harapan yang Maya miliki. Ia harus mengambil risiko terbesar, kembali ke kota itu. Maya tahu keputusannya gila. Kembali ke rumah itu saat polisi sedang mencari dirinya adalah tindakan bunuh diri secara hukum. Namun, membayangkan Leo sendirian, takut, dan disalahpahami jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penjara. Ia harus memastikan Leo baik-baik saja. Ia segera meninggalkan motel itu, membayar tunai agar tidak meninggalkan jejak digital. Ia naik bus lokal ke pinggiran kota, lalu berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, menghindari jalan utama dan memilih jalan setapak yang jarang dilalui. Ia tiba di dekat lingkungan perumahannya pada sore hari, beberapa jam sebelum senja. Maya menemukan tempat persembunyian yang sempurna, kafe kecil yang ramai dengan pemandangan langsung ke rumah Rina dan Adam. Ia duduk di sudut, memesan kopi yang tidak ia sentuh, dan mengamati. Ia melihat 2 mobil polisi diparkir di depan, menandakan bahwa situasi masih sangat tegang. Para tetangga berkumpul di seberang jalan, berbisik-bisik penuh spekulasi. Sambil mengamati, Maya menggali lebih dalam ingatannya, mencari konfirmasi atas petunjuk loteng itu. Ia ingat sore yang suram 4 hari yang lalu. Rina sedang menelepon dengan suara tinggi di ruang tamu, membicarakan masalah uang dan menyalahkan Adam. Leo, yang sedang bermain di karpet, menutup telinganya dan lari. Maya mengikutinya. Ia melihat Leo membawa selimut kumal kesayangannya, selimut dinosaurus, dan memanjat tangga lipat yang tersembunyi di balik lemari penyimpanan di ruang cuci, tangga menuju loteng. "Leo, mau apa kau di atas sana?" tanya Maya saat itu, berbisik. Leo menunduk, matanya sembab. "Aku hanya mau pergi. Di sini ribut. Aku mau ke tempat yang tidak ada teriakan." "Janji, Tante jangan kasih tahu Mama." Maya berjanji. "Tapi janji juga, jangan tidur di sana. Loteng itu dingin dan gelap. Nanti Tante belikan makanan ringan rahasia untuk markas itu ya." Leo tersenyum samar dan mengangguk.
Kenangan itu jelas sekarang. Leo tidak lari dari rumah. Leo bersembunyi. Anak itu adalah korban tak langsung dari ketegangan rumah tangga dan perlakuan kasar Rina. Leo tidak ingin diculik, dia hanya ingin keseimbangan emosional. Maya melihat jam. Hari semakin gelap dan polisi tampak mengendur. Saatnya bertindak. Ia mengirim pesan teks singkat kepada Adam, "Periksa loteng. Segera." Leo pernah bilang itu markas rahasianya. "Aku akan datang. Jangan beritahu Rina." Kemudian, Maya membuang ponselnya ke tong sampah umum. Tidak ada jejak, tidak ada penangkapan. Ia melilitkan syal di kepalanya dan berjalan menuju rumah. Ia harus berpacu dengan waktu. Ia berharap Adam bertindak cepat, tetapi ia juga harus siap jika Adam gagal atau Rina telah menyergapnya. Saat ia mendekati pagar belakang rumah, ia melihat Adam buru-buru masuk ke rumah. Maya tahu ia hanya punya waktu beberapa menit sebelum Adam mungkin bertemu dengannya dan mempertaruhkan segalanya. Ia harus masuk sebelum Adam melihatnya, atau sebelum Rina kembali dari kamar depan. Malam telah sepenuhnya mengambil alih, memberikan Maya lapisan perlindungan kegelapan yang tipis. Aroma melati dari taman belakang menyambutnya, tetapi alih-alih menenangkan, aroma itu justru terasa mencekik. Rumah yang dulu ia sebut rumah, kini terasa seperti sarang predator. Maya menyelinap melalui celah pagar samping yang sedikit longgar. Ia bergerak cepat, merayap di balik semak-semak lebat menuju pintu belakang. Lampu luar rumah dimatikan, mungkin karena keluarga sedang fokus pada pencarian di dalam. Di halaman depan, lampu mobil polisi masih berkedip samar, mengingatkannya pada bahaya yang mengintai. Ia mencapai pintu belakang, pintu yang sama yang ia gunakan untuk melarikan diri semalam. Pintu itu, yang biasanya dikunci ganda, kini hanya terkunci dengan kunci gantung yang mudah dipatahkan. Maya menduga dalam kepanikan, Rina dan Adam meninggalkannya begitu saja setelah polisi datang. Tepat saat ia hendak meraih kenop, ia mendengar suara dari dalam. Itu suara Rina. "Aku sudah bilang padamu." Dia sengaja mematikan ponselnya. Dia sedang bersembunyi di suatu tempat, menunggu sampai kita semua hancur. Kenapa polisi tidak cepat tanggap? Rina terdengar histeris, diselingi isakan keras. Ia sedang berbicara dengan seseorang, mungkin kerabat jauh, di telepon. "Aku tahu anakku aman bersama bibi sialan itu. Dia ingin balas dendam." Lanjut Rina, suaranya mengandung campuran kemarahan dan rasa bersalah yang disangkal. Maya mendengarkan, hatinya sakit. Rina tidak hanya menuduh Maya, tetapi ia juga menggunakan tuduhan ini untuk memvalidasi semua rasa frustrasinya. Ia benar-benar percaya Maya adalah monster yang telah merencanakan pembalasan dendam ini. Sambil Rina berbicara, Maya melihat sekelebat bayangan di jendela dapur. Itu adalah Adam. Dia tampak tegang, memegang ponsel di tangannya, membaca pesan yang baru saja dikirim Maya. Adam melihat sekeliling, dan Maya langsung membeku, bersembunyi di balik pot besar. Adam tampak bimbang. Dia pasti berhadapan dengan dilema, menuruti Rina atau mengikuti petunjuk gila dari istrinya yang kini menjadi buronan. Syukurlah, Adam memilih petunjuk Maya. Maya melihat Adam menaiki tangga dengan cepat, menuju lantai atas, tempat ruang cuci dan tangga loteng berada. Ini adalah kesempatan Maya. Sementara Adam sibuk di lantai atas, dan Rina sibuk di dapur, Maya masuk melalui pintu belakang. Bau panik dan keputusasaan menyelimuti udara di dalam rumah. Maya beringsut ke ruang cuci, tempat tangga lipat loteng diturunkan. Adam pasti sudah naik. Maya mengikuti. Ia menaiki tangga kayu yang berderit, setiap langkah terasa seperti palu yang memalu gendang telinganya. Di atas, di kegelapan loteng, ia melihat Adam berdiri di tengah ruangan, menyinari senter ponselnya ke sekeliling. "Leo!"
Leo, kau di sini? Ini ayah. Panggil Adam, suaranya pecah. Maya berbisik, Adam. Adam menoleh dengan kaget, wajahnya memucat melihat Maya. Maya, kau gila. Kau harus pergi. Jangan pedulikan aku. Apakah kau sudah melihatnya? Maya berbisik kembali, bergerak ke dalam loteng yang dingin dan penuh debu. Mereka berdua sekarang menjadi dua bayangan yang mencari jarum di tumpukan jerami yang gelap. Udara di loteng terasa pengap dan berat, dipenuhi bau debu, barang antik, dan kenangan usang. Senter ponsel Adam hanya memberikan lingkaran cahaya kecil yang menyedihkan, tetapi cukup untuk menunjukkan tumpukan kotak dan perabotan tua yang tidak terpakai. Adam, yang masih terpaku melihat kehadiran Maya, nyaris tidak bergerak. Aku yakin ini tempatnya, Adam, desak Maya, bergerak menjauhi suaminya. Di mana tempat yang paling tersembunyi? Maya mulai mencari dengan insting, bukan dengan logika. Ia ingat Leo suka dengan sudut-sudut kecil yang memberikan rasa aman. Ia menggeser selimut debu tebal yang menutupi setumpuk kursi rotan tua. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, Maya. Kau harus pergi sekarang. Aku akan bilang aku salah, bisik Adam, panik. Ia takut Rina akan mendengar mereka atau lebih buruk lagi, polisi yang berjaga di luar akan masuk. Maya mengabaikannya. Ia ingat kebiasaan Leo meninggalkan jejak seperti detektif di buku komik. Matanya menyapu lantai kayu, mencari apapun yang tidak seharusnya ada di sana. Tepat di samping tumpukan majalah lama yang sudah dimakan rayap, ia melihatnya, sepotong kecil kertas berwarna cerah. Ia berjongkok dan mengambilnya. Itu adalah sudut halaman dari buku komik yang ia belikan untuk Leo minggu lalu, gambar pahlawan super favorit Leo. Ini dia, bisik Maya penuh kemenangan. Dia meninggalkan petunjuk. Jejak kertas itu menuntunnya ke sudut terjauh loteng, di mana sebuah terpal besar diletakkan untuk menutupi beberapa karung goni tua. Tempat itu tampak tidak menarik, tetapi Maya merasakan kehangatan yang aneh di balik terpal. Adam, matikan sentermu sebentar, perintah Maya. Adam yang kebingungan menurut. Dalam kegelapan total, Maya memanggil lembut, hampir seperti berbisik ke angin. Leo? Selimut dinosaurus sedang kedinginan, nak. Bolehkah Tante Maya minta sedikit tempat hangat? Keheningan sesaat. Kemudian, terdengar suara tarikan napas kecil dari balik terpal itu. Maya mengangkat sudut terpal dengan perlahan. Cahaya rembulan yang masuk melalui ventilasi kecil di dinding menyorot ke dalam. Dan di sana, meringkuk di antara karung-karung goni, di atas tumpukan kain tua, adalah Leo. Anak itu mengenakan piyama, memeluk erat selimut dinosaurusnya, dan ransel kecilnya diletakkan sebagai bantal. Dia tertidur lelap, wajahnya dihiasi noda air mata kering. Dia tidak diculik. Dia hanya bersembunyi. Air mata membanjiri mata Maya. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia membangunkan Leo dengan lembut. Tante Maya? Leo bergumam, matanya mengedip karena terkejut. Aku tidak bermimpi, kan? Tidak, sayang. Ini Tante Maya. Kenapa kau bersembunyi di sini? Tanya Maya, suaranya dipenuhi kasih sayang. Aku tidak mau di rumah lagi. Mama teriak-teriak. Aku mau pergi, tapi aku takut gelap di luar. Jadi aku sembunyi di markas rahasia, jawab Leo jujur. Adam, yang menyalakan kembali senternya, melihat pemandangan itu. Hatinya mencelos. Rasa bersalah menghantamnya keras. Bukan karena mencurigai Maya, tetapi karena gagal melihat keputusasaan putranya sendiri. Ayo Leo. Kita turun sekarang, kata Maya, membantu keponakannya berdiri. Penemuan ini bukan hanya membuktikan kepolosannya, tetapi juga mengungkapkan akar masalah yang sesungguhnya di rumah ini.
Adam membantu menuntun Leo menuruni tangga loteng yang curam, sementara Maya mengikuti dari belakang. Begitu kaki mereka menyentuh lantai ruang cuci, suasana tegang langsung menyambut mereka. Di ujung lorong dapur, berdiri Rina. Rina pasti mendengar suara-suara dari loteng. Wajahnya yang semula tegang dan sembab karena tangisan, kini berubah menjadi kemarahan membara ketika melihat Maya. Namun, kemarahan itu membeku di tenggorokannya ketika matanya tertuju pada sosok kecil yang digandeng Adam. Leo. Jerit Rina, campuran lega dan histeria. Ia berlari mendekat, berniat memeluk anaknya. Leo, yang masih memegang erat tangan Maya, justru menyusut sedikit ke belakang. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Maya. Rina, yang kini hanya melihat kesempatan untuk menguatkan tuduhannya, menunjuk ke arah Maya dengan jari gemetar. Lihat. Dia benar. Dia membawanya kembali karena dia ketahuan. Dia menculik anakku. Sesaat kemudian, dua petugas polisi berseragam yang sedang berada di ruang tamu bergegas ke dapur karena mendengar teriakan Rina. Mereka melihat Maya, wanita yang dicari, berdiri di samping anak yang hilang. Itu dia. Tangkap dia. Seru Rina. Salah satu petugas maju, tangannya bergerak ke arah borgol. Nyonya, Anda ditahan atas tuduhan penculikan anak di bawah umur. Maya berdiri tegak, membiarkan tangannya terentang ke samping. Ia tidak panik. Tunggu sebentar, Pak Polisi. Sebelum Anda menangkap saya, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Maya menoleh ke arah Leo, yang masih memeluk selimut dinosaurus. Leo, tunjukkan pada Bapak Polisi ini. Apakah Tante menculikmu? Leo menggeleng. Tidak, Tante Maya tidak menculikku. Rina menyela. Tentu saja dia akan bilang begitu. Dia sudah diancam. Maya mengabaikan Rina dan menunjuk pada penampilan Leo. Perhatikan baik-baik, Pak. Anak ini tidak tampak seperti korban penculikan. Dia mengenakan piyama tidurnya sendiri. Dia memegang selimut kesayangannya. Dan lihat tas ranselnya. Maya dengan hati-hati melepaskan ransel kecil Leo. Saat ransel itu dibuka, isinya terlihat. Beberapa potong biskuit yang sudah remuk, senter kecil, dan buku komik detektif yang dibelikan Maya. Jika saya menculiknya untuk balas dendam, mengapa saya membiarkan anak ini membawa barang-barang pribadinya? Mengapa dia berpakaian tidur? Saya melarikan diri semalam, Pak. Anak ini tidak diculik dari luar. Dia tidak dibawa paksa. Dia bersembunyi, jelas Maya, matanya menatap tajam ke arah Rina. Polisi itu saling pandang. Logika Maya kuat. Anak itu memang tidak tampak ketakutan atau dianiaya. Ia tampak seperti anak yang baru bangun tidur setelah bersembunyi. Leo, kata petugas polisi yang lebih tua dengan suara tenang. Bisakah kamu ceritakan mengapa kamu tidur di tempat persembunyianmu? Semua mata tertuju pada Leo. Anak itu menatap ibunya, Rina, lalu menatap Maya. Ia berpegangan lebih erat pada selimut dinosaurusnya dan mulai berbicara. Keheningan di dapur itu begitu pekat hingga suara isak tangis tertahan Rina pun terdengar samar. Semua orang, Adam, Rina, kedua petugas polisi, dan Maya, menunggu. Leo, si juru kunci kebenaran, menatap lantai sejenak, kemudian mengangkat pandangannya yang polos dan mulai menceritakan kisahnya. Aku bersembunyi karena aku tidak suka, kata Leo dengan suara kecil dan bergetar. Aku tidak suka kalau Mama berteriak. Aku tidak suka kalau Papa diam saja. Rina tersentak. Leo, sayang, itu tidak benar. Mama tidak berteriak. Mama hanya khawatir padamu. Bohong, balas Leo spontan, tatapannya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Tadi malam sebelum Tante Maya pergi, Mama marah-marah lagi di telepon tentang uang. Aku dengar semuanya. Aku lelah.
Aku ingin ke tempat yang tenang, seperti janji Tante Maya. Petugas polisi yang lebih tua mencatat di buku catatannya. Jadi, kamu bersembunyi di loteng agar tidak mendengar pertengkaran? Leo mengangguk. Aku mau pergi jauh. Tapi Tante Maya bilang loteng adalah tempat paling tinggi dan sepi. Aku tunggu di sana sampai pagi, tapi aku malah ketiduran. Kesaksian polos Leo menghantam Rina seperti badai. Rina, yang tadinya bersikeras bahwa Maya adalah monster pendendam, kini menyadari bahwa dialah yang menciptakan lingkungan yang mendorong putranya sendiri untuk melarikan diri dan bersembunyi. Ekspresi wajah Rina berubah drastis, dari kemarahan yang membara menjadi pucat pasi dan rasa malu yang mendalam. Maya mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya. Ia menoleh ke petugas. Pak, saya kabur dari rumah ini karena perlakuan emosional yang buruk, terutama dari kakak ipar saya. Saya tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga ini. Motif saya adalah kebebasan, bukan balas dendam. Anak ini melarikan diri dari suasana di rumah, bukan diculik oleh saya. Dia sengaja meninggalkan anakku sebagai jebakan. Rina mencoba membela diri, tetapi suaranya lemah dan tidak meyakinkan. Jika saya ingin menjebak Anda, Nyonya, saya tidak akan kembali dan menolong Anda menemukan anak Anda, Maya membalas dengan tenang. Saya kembali karena saya tahu Leo akan mencari tempat persembunyian yang hanya kami berdua tahu. Saya kembali karena saya peduli. Dan apa yang saya tunjukkan, yaitu keberadaan Leo yang aman di loteng, lengkap dengan barang-barang pribadinya, membuktikan bahwa satu-satunya kesalahan yang terjadi di sini adalah kegagalan komunikasi dan pengabaian emosional terhadap anak ini. Petugas polisi menghela napas. Nyonya Rina, berdasarkan keterangan anak dan minimnya bukti penculikan, kami menganggap ini adalah kasus anak hilang yang bersembunyi. Kami akan mencatat laporan, tetapi tidak ada dasar untuk menahan Nyonya Maya. Keputusan polisi itu adalah pukulan telak bagi Rina. Ia tidak bisa lagi menyalahkan Maya. Tuduhannya, yang seharusnya menjadi senjata, kini berbalik menjadi cermin yang kejam, memantulkan kegagalan dan kesalahannya sendiri sebagai seorang ibu dan anggota keluarga. Rina ambruk. Seluruh ketegangan mereda menjadi keheningan yang memalukan setelah polisi memutuskan bahwa tidak ada dasar untuk penangkapan. Kedua petugas polisi segera pamit, memberikan nasihat serius kepada Rina dan Adam mengenai lingkungan rumah tangga yang aman bagi seorang anak. Begitu pintu tertutup, Rina ambruk di kursi dapur. Wajahnya yang semula penuh amarah dan tuduhan kini dihiasi air mata penyesalan yang tulus. Adam, yang selama ini pasif dan bingung, berjalan mendekati Leo. Ia berlutut di hadapan putranya. Leo, ayah minta maaf. Ayah seharusnya lebih memperhatikanmu. Ayah tidak tahu kau merasa begitu tidak aman. Leo memeluk ayahnya, akhirnya menangis lega. Pemandangan itu melunakkan hati Maya, meskipun ia masih menjaga jarak. Kemudian, Rina mengangkat pandangannya. Matanya merah dan bengkak, tetapi sorotnya berbeda. Tidak ada lagi kecurigaan atau kebencian. Yang ada hanya rasa malu yang memuncak. Maya, Rina memulai, suaranya serak. Ia berjalan ke arah Maya, bukan dengan niat menyerang, tetapi dengan langkah yang rapuh. Aku sangat menyesal. Maya menatapnya tanpa ekspresi. Menyesal karena menuduhku menculik keponakanku? Atau menyesal karena perlakuanmu yang membuat keponakanku bersembunyi? Rina tersentak, tetapi tidak mundur. Keduanya. Aku minta maaf atas semuanya. Aku menyalahkanmu karena aku takut. Aku terlalu takut mengakui bahwa aku adalah orang yang gagal. Rina menjelaskan, air mata membasahi pipinya. Aku merasa sangat tertekan untuk menjadi ibu yang sempurna, istri yang sempurna. Aku lelah dengan masalah keuangan kami, dan alih-alih menghadapinya dengan Adam,
aku melampiaskan semuanya pada orang terdekat. Kau adalah target termudah, Maya, karena kau diam dan tidak melawan. Pengakuan itu jujur dan sangat mengejutkan. Rina mengakui bahwa tuduhan penculikan itu adalah mekanisme pertahanannya yang terakhir. Lebih mudah menuduh Maya sebagai penjahat daripada mengakui bahwa dialah yang menciptakan markas rahasia ketakutan bagi putranya. Aku benar-benar berpikir kau mengambil Leo untuk membalas dendam, lanjut Rina. Tapi apa yang kau tunjukkan padaku, keberadaan Leo yang damai di loteng, dan bagaimana dia hanya ingin lari dari aku, itu membuatku sadar betapa egoisnya aku. Kau tidak jahat, Maya. Aku yang membuat Leo lari. Adam maju, meraih tangan Maya. Maya, aku juga minta maaf. Aku tahu aku tidak pernah membela kamu. Aku membiarkan Rina dan yang lain memperlakukanmu buruk demi kedamaian palsu di rumah ini. Ketika kau pergi, aku merasa kosong. Dan ketika Rina menuduhmu, aku bingung, tapi sekarang aku tahu. Aku gagal sebagai suami dan ayah. Dengan runtuhnya tuduhan besar itu, tembok pertahanan yang dibangun oleh keluarga ini ikut hancur. Maya, yang telah siap untuk berperang, kini hanya merasa lelah. Perjuangan untuk membuktikan diri telah usai. Pagi hari menyambut rumah itu dengan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang tegang dan penuh kepalsuan, melainkan keheningan refleksi. Leo tertidur kembali di kamarnya, ditemani Adam yang bersumpah tidak akan mengabaikannya lagi. Maya dan Rina duduk di meja dapur, secangkir kopi di antara mereka. Rina sudah tenang, tetapi penyesalan masih terlihat jelas di matanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Maya? Tanya Rina dengan suara rendah. Aku tahu permintaanku tidak berarti banyak, tapi aku harap kau tidak pergi. Maya menyesap kopinya, merasakan pahitnya. Aku harus pergi, Rina. Bukan untuk menghukum kalian, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku sebagai bayangan di rumah ini. Aku perlu menemukan Maya yang hilang sebelum aku menikah dengan Adam. Meskipun Rina memohon dan Adam berulang kali meminta maaf dan berjanji akan berubah, Maya tahu bahwa perubahan sejati memerlukan waktu dan jarak. Ia telah membersihkan namanya, dan yang lebih penting, ia telah mengungkap kebenaran yang menyelamatkan Leo dari penderitaan emosional yang lebih lanjut. Aku akan menceraikan Adam, kata Maya lembut. Tapi aku akan pastikan kami berpisah secara baik-baik. Aku ingin tetap menjadi bibi untuk Leo. Kami punya ikatan yang tidak bisa dihancurkan oleh konflik kalian. Rina mengangguk, matanya kembali berkaca-kaca. Aku mengerti. Dan aku akan mendukung itu. Kau adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat anakku. Tak lama kemudian, Adam turun. Ia telah mandi dan tampak jauh lebih segar, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Ia menerima keputusan Maya dengan berat hati, menyadari bahwa ia sendirilah yang telah mendorong wanita yang dicintainya menjauh. Aku akan membantumu dengan prosesnya, Maya, kata Adam. Dan kau benar. Kami perlu memperbaiki ini. Aku akan mulai dengan berfokus pada Leo dan mencari bantuan untuk Rina agar dia bisa mengatasi tekanannya. Maya mengangguk. Aku senang mendengarnya, Adam. Itu adalah hal yang paling penting. Sebelum pergi, Maya masuk ke kamar Leo. Anak itu sudah bangun dan sedang menggambar. Ia memeluk Maya erat-erat. Tante Maya jangan pergi lagi, mohon Leo. Tante harus pergi, sayang, kata Maya mencium pipinya. Tapi janji Tante, kali ini Tante akan kembali mengunjungi. Dan kalau Tante pergi, itu bukan karena Tante ingin menghukum siapapun. Itu karena Tante ingin membuat rumah yang lebih bahagia untuk Tante. Dan ingat, kalau kamu kesal, bicara, jangan bersembunyi di loteng lagi, ya? Leo mengangguk. Maya meninggalkan rumah itu pada siang hari. Kali ini, ia tidak menyelinap di bawah selimut malam.
Ia berjalan tegak, tas ransel yang sama di punggungnya. Ia meninggalkan rumah itu tanpa beban tuduhan, tetapi membawa satu harta tak ternilai, pemahaman bahwa keberanian untuk pergi dan kemampuannya untuk melihat kebenaran yang disembunyikan oleh orang lain telah menyelamatkan keponakannya. Ia naik bus menuju kota baru, tetapi kali ini tujuannya jelas, kembali menemukan dirinya. Meskipun ia telah kehilangan pernikahannya, ia telah memenangkan harga dirinya, dan yang paling penting, ia telah menunjukkan kebenaran yang membuat kakak iparnya, dari seorang penuduh yang kejam, menjadi seorang ibu yang sadar diri dan menyesal.